Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berwudu, tetapi karena ini terlambat, susah dapat air, maka terlambat imam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka qad qaddamu Abdurrahman ibn Auf, maka didoronglah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini imam cadangan. Jadi memang masjid itu Pak, dalam struktur apapun seharusnya memang selalu itu ada yang pokok, ada cadangan, ada pokok, ada cadangan. Begitu saya kira ada negara, presiden wakil, wali kota ada wakil, rektor ada wakil rektor, masjid ada ketua, ada wakil ketua. Imam seharusnya seperti itu, ada pokok, ada cadangan. Nabi SAW suatu saat berhalangan, ini Nabi terlambat, maka majulah Abdurrahman bin Auf. Ini kita ketahui salah seorang sahabat dijamin masuk surga dengan kekayaannya. Fasallalahum faadraka Rasulullah SAW, maka sudah solat, lalu Nabi SAW itu masbuk. Masbuknya Nabi SAW ikhdar rakaataini, Nabi mendapatkan satu di antara dua rakaat, berarti salat subuh ini. Fasallama an-nasi rakaatal akhirah, maka Nabi salat bersama jamaah itu tinggal di rakaat akhir. Falamma sallam, ketika selesai salat itu Abdurrahman bin Auf, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu, Nabi sempurnakan salatnya. Jadi Nabi mengajarkan kita di sini Pak bagaimana cara masbuk, dan sekaligus prakteknya ketika nanti imam salam ke kanan kiri mak baru berdiri itu, Nabi SAW tidak boleh berdiri kalau belum imamnya itu salam ke kiri, karena ada sering di antara kita baru salam ke kanan imam ada di atas. Nah, ini tidak sabar ini. Fa azalik al-muslimina fa aktsaru at-tasbih. Ketika itu bertasbih para sahabat itu karena dia melihat Nabi SAW itu. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah selesai salat, maka aqbala alaihim, Nabi menghadap kepada jamaah. Jadi biasa Nabi memberi pencerahan singkat Pak. Summa qala, apa kata Nabi ketika ada beberapa jamaah yang bertasbih menegur subhanallah, karena Nabi itu berdiri untuk lanjutkan, kemudian yang lain sudah, ya, seolah-olah kalau ada tasbih begini Pak ada semacam kesalahan dan teguran. Tapi Nabi pidato singkat, beliau mengatakan bahwa qala ahsantum, sudah anda kalian sudah benar itu, sudah. Atau Nabi mengatakan asabtum yakbituhum an sallu salatal waqtiha, sudah benar, anda sudah benar, salatmu tadi itu yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf sudah benar itu, meskipun saya belum datang, sudah benar. Itu Nabi SAW memberikan penjelasan singkat bahwa sudah benar itu, insyaallah. Jadi bolehnya imam kedua itu maju jika imam pertama itu belum ada. Dan di sini tidak terjadi kasus pergantian. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak mundur sebagaimana nanti dalam kasusnya itu Abu Bakar As-Siddiq, dia mundur. Dia digantikan sama Nabi SAW jadi imam. Dari Amr bin Salamah bahwa mereka sendiri tidak ada Nabi waktu itu. Itu pun jarak perjalanan dari Mekah ke tempat itu, sehingga mereka sendiri yang mengambil inisiatif. Berimannya seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan sahabat. Dan mereka ini tidak ada saling mengingkari. Kesepakatan seperti itu insya Allah bisa dianggap sebagai sesuatu yang menjadi dalil.
Seandainya itu tidak boleh, maka pasti ada bantahan dari Nabi SAW. Ada pasti bantahan dari Nabi SAW, baik wahyu yang turun. Karena tidak mungkin Allah membiarkan agama ini berjalan tanpa sebuah penjelasan dari apakah Allah yang menurunkan wahyu kalau Nabi tidak ketahui. Artinya sulit ditangkap oleh Nabi tentang berita itu. Biasanya wahyu Pak bicara. Banyak ayat Al-Quran Nabi tidak ketahui Pak, tidak ada sampaikan sahabat, Allah yang langsung beritahu Nabi, turun ayat, dan itu banyak kasus. Nah ini tidak ada ayat yang turun untuk mengatakan bahwa itu salah. Berarti terdapat asumsi kuat, ini memang juga Pak masih asumsi kuat, bahwa ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkannya karena banyaknya hadis juga yang mengatakan, dan baik secara perkataan Nabi SAW, seperti misalnya inna ya ummakum, sesungguhnya yang berhak jadi imam di antara kalian adalah aksaruhum qiraah, yang paling terbanyak hafalannya. Berarti perkataan Nabi dengan kasus ini sama dalam sisi ucapan. Sehingga dengan demikian kalaupun tidak ketemu, ini adalah bagian daripada pembenaran Nabi di kesempatan yang lain. InsyaAllah ini yang pertama. Jadi insyaAllah sampai berita itu kepada Nabi SAW, meskipun tidak ada secara jelas bahwa itu sampai, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berjalan dan seorang musafir diberikan rukhsah, yaitu 3 hari untuk tidak membuka sepatu dan mengusap bahagian di atasnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadza din al-aql", seandainya agama ini adalah akal semata, maka saya pasti mengusap sepatu bagian bawah. Karena bagian bawah menurut akalku adalah itu yang paling kotor. Tapi ternyata agama ini Pak mengajarkan kita, Nabi SAW mengajari yang diusap bagian atas. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan juga hal yang sama ketika orang-orang berbondong-bondong itu berkelompok, orang mencium itu Hajar Aswad. Ya, sampai hari ini Pak, orang merasa tidak sempurna kalau tidak mencium itu Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, inni a'lamu annaka Hajar. Saya tahu itu batu. Saya tahu kau batu. Bahkan saya tahu kamu batu dari surga. Laula ma araitu Nabi SAW qabbaltuka ma qabbaltu. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan pernah mau menciummu. Cuma saya melihat Nabi mencium, maka saya cium. Dan ini kata Umar, inilah agama, bukan akal. Seandainya aku berkata, saya tidak mau cium itu, karena saya tahu ini batu. Tidak, la tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberi mudarat dan kau tidak bisa memberi manfaat. Cuma saya melihat Nabi mencium, saya cium. Ini agama Pak. Jadi insyaAllah kalau kena tadi itu kotoran bagian bawah, Bapak lihat itu kena najis, ya bagian manapun Pak itu tadi najisnya mesti dipisahkan. Cuma asal dari pakaian yang kita pakai itu adalah aslinya adalah suci, dan selama kita tidak yakin bahwa kena kotoran, dihukumi suci. Al-yakinu la yuzalu bisyak, itu rumus para ulama Pak. Seperti kalau Bapak ini dari rumah ke masjid, misalnya banjir Pak,
Kan asalnya kita sudah berwudu dari rumah. Selama tidak ada pembuktian bahwa air itu najis, maka bapak tidak ada kewajiban mengulangi wudunya meskipun kena banjir yang bercampur dengan air got misalnya. Selama tidak yakin, nah begitu juga sepatu Pak. Selama tidak yakin bahwa itu adalah ada najis, pakai saja, tidak usah kita cuci. Tapi kalau lihat bahwa injak tai anjing misalnya, tai kucing, maka cara membersihkannya Pak, itu tidak mesti dicuci, digosokkan di tanah, itu sudah cuci. Jadi kalau sepatu kena tai Pak, bagian bawah, begitu dipakai berjalan, sebenarnya otomatis dia bersih, ya, otomatis bersih. Dan ini hikmahnya kenapa Nabi tidak suruh gosok itu, karena tanah itu sebenarnya deterjen yang paling terbaik Pak, melebihi deterjen yang ada. Coba kalau kena najis paling berat, anjing, maka harus dicuci 7 kali dan tidak akan sah kalau tidak dibilas dengan tanah 1 kali. Meskipun pakai sabun paling hebat, tapi kalau tidak ada tanah Pak, tidak dianggap bersih. Berarti tanah yang dipakai ini menginjak itu lebih bagus daripada sabun yang kita pakai. Cuma ya kalau tanahnya bercampur tai Pak, tetap tainya dipisahkan. Ya seperti itu saya kira. Nah, Allah Ta'ala alam.